Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semangat ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Pada kesempatan hari ini kita semua diberi kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang ya, bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 3 akan membawakan pro dan kontra reklamasi Teluk Jakarta, di mana Teluk Jakarta tersebut berada di wilayah Jakarta ya teman-teman. Di sini kayaknya hampir semua di Jakarta ya, hampir ya insya Allah. Dan menurut tata bahasa Indonesia dari Kamus Bahasa Indonesia, reklamasi itu sendiri adalah usaha memperluas wilayah atau tanah dari wilayah yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Kalau zaman dulu kita tahu dari rawa-rawa ya jadi tanah pertanian misalnya gitu. Dan reklamasi ini dari tepi pantai yang melaut nanti akan dibuat sekitar 17 pulau di Jakarta. 17 pulau itu kurang lebih luasnya sekitar 15.000 hektar ya. 15.000 hektar kalau kita bandingkan dengan wilayah Sukabumi itu masih besar pulau ini. Karena wilayah Sukabumi tidak lebih besar dari 51.000 hektar. Dan nanti akan dibagi menjadi 3 wilayah. Kalau menurut Ahok, ini merupakan keuntungan besar bagi Pemprov karena nanti tanah-tanah tersebut akan mempunyai sertifikat dan 55% digunakan untuk usaha karena nanti sebelah barat itu akan menjadi perdagangan pemukiman dan wisata, yang sebelah tengah itu nanti akan perdagangan dan komersial, yang sebelah barat itu nanti akan menjadi tempat distribusi barang, pelabuhan dan pergudangan seperti itu. Tapi tentunya ada pro dan kontra dalam pembangunan wilayah Teluk Jakarta ini ya. Seperti beberapa kita ketahui ada kerusakan alam dan lain-lain. Menurut ahli seperti itu. Pro dan kontra nanti akan disampaikan oleh saudara teman-teman saya. Untuk pro oleh Delvi, untuk kontra nanti oleh saudara Rahmat, dan penutup saudara Rich. Kepada saudara Delvi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit tegang. Ya, jadi kalau kita ketahui, kalau reklamasi Teluk Jakarta ini kan banyak menuai pro dan kontra ya. Kalau menurut saya sendiri itu orang-orang yang kontra ini menurut saya orang-orang yang pesimis, orang-orang yang takut bersaing, dia kalah dalam dunia perekonomian. Sebaliknya kalau orang yang dia pro, dia yang bisa membaca peluang. Kalau itu akan menjadi lahan bisnis juga, pemasukan bagi pemerintah Jakarta juga. Reklamasi Teluk Jakarta ini kan dilakukan di bagian utara. Kenapa di bagian utara? Kenapa nggak di selatan? Karena selatan udah ketahui ya, kalau di selatan itu memang udah jadi tempat kayak semacam penghijauan buat itu kali ya, bahasanya pengetahuan lupa. Jadi, tapi kalau kenapa di utara? Kalau ketahui di utara itu dari bibir pantai kita tarik sampai ke laut itu 1-3 km itu udah sangat tercemar. Dan kalau kita lihat secara fisik itu ada semacam gunung cangkang kerang. Jadi itu sangat mengganggu kalau menurut saya sendiri. Jadi kenapa reklamasi Teluk Jakarta ini harus dilakukan? Karena di sini banyak memiliki manfaat. Di antaranya itu ya dari sisi aspek perekonomian di daerah Jakarta pastinya. Tadi udah dijelasin juga bahwasanya ketika reklamasi ini dijalankan, pemerintah itu akan mendapatkan 55% dari luas tanah reklamasi, dan 5% itu dari keuntungan pengembang yang melakukan aktivitas perekonomian di teluk reklamasi itu sendiri. Jadi sekarang tinggal gimana kita memposisikan diri, kita menjadi orang yang pesimis atau kita menjadi orang yang membaca peluang. Gitu. Ibarat kopi, dia itu pahit, tapi itu membuat mata kita terbuka untuk menjadi atau untuk membuat Jakarta ini jauh lebih baik. Jadi itu pro-nya. Kontranya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Apa kabar teman-teman? Ya, kayaknya mukanya lagi pada tegang-tegang semua. Kayak mau ujian ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang kontranya di sini. Pasti ada pro, pasti ada kontra. Ada dampak baik, pasti ada dampak buruknya juga. Itu pasti di mana-mana. Ya, tadi dijelaskan oleh yang digadang-gadangkan oleh Reklamasi Pantai Lulut Jakarta ini adalah mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Pertanyaan saya adalah, untuk membangun satu pulau itu butuh berapa miliar? Pertanyaan saya, segmen mana yang membeli itu? Apakah daerah pinggiran utara itu ataukah menengah ke atas? Itu yang pertama. Yang kedua, pernahkah melihat dari dampak negatifnya atau dari lingkungannya? Kita bayangkan, kalau ada namanya teluk itu ada reklamasi, otomatis sungai yang dari hulu ke hilir akan lebih panjang. Kenapa? Dari hulu. Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak? Di Jakarta itu ada berapa belas sungai? Ada 13 sungai. Ya, tahu kan 13 sungai? Siapa yang pernah kebanjiran? Nah. Oke, disitulah. Jadi memperpanjang dari sungai dari hulu itu ke hilir untuk ke laut. Jadi kita bilang kayak ke bendung bahasa kasarnya. Dan lama-lama limbah juga makin masuk, jadi akan menjadi mendangkal. Otomatis tidak ada ekonomi di situ. Nelayan yang biasa ngambil daerah itu otomatis akan lebih jauh lagi mencarinya. Dia akan mencari lagi lebih jauh lagi, otomatis lagi dia banyak pengeluaran. Ya, itu pertama. Terus kenapa sih kita bilang kontra? Pernah lihat nggak yang di pinggir pantai nelayan-nelayan gitu? Terus dia mau diungsikan kemana? Apakah dia mampu untuk membeli rumah-rumah tersebut? Itu pertanyaannya. Jakarta bagus sih, ditata dengan indah, cantik, baik banget. Nah, tapi Jakarta juga milik bersama. Betul dong. Untuk merasakan pembangunan itu, haraplah semua lapisan masyarakat di Jakarta itu mendapatkan manfaat yang sama, mendapatkan hidup yang layak, ya, seperti undang-undang kita. Ya, grafiknya agak turun ya, maaf ya. Oh, ini aku naikin lagi dikit ya. Ya, jadi ada beberapa aspek yang menurut saya merugikan. Sosial ekonomi itu yang banyak merugikan. Lingkungan udah pasti. Pengurukan satu pulau itu butuh berapa? Untuk satu pulau itu pasir itu dibutuhkan sekitar 316.000 kubik bla 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 pasirnya. Untuk 7 pulau, untuk itu ada 51 hektar tadi ya, 51.000. Nah, bisa bayangkan 3,3 ton untuk menguruk pasirnya. Untuk itu jadi kita timbun itu pasir 33 ton. Dapat dari mana ya? Kira-kira ya. Nah, ya. Bisa itu dapat dari pinggiran. Jadi ekosistem akan semakin rusak. Oke, akan kesimpulannya akan dijelaskan oleh Pak Kris. Pak Kris. Pak Kris. Terima kasih. Jadi reklamasi sebenarnya bukan sebuah hal yang baru. Reklamasi sudah sering dilaksanakan di beberapa belahan dunia. Banyak proyek-proyek besar yang sampai detik ini sangat berhasil tentang reklamasi. Boleh dilihat contohnya reklamasi Singapura yang saat ini sangat eksis dan kita sangat kagum, sebuah lautan yang kecil disulap sedemikian hingga menjadi sebuah kota wisata yang sangat memukau di dunia. Reklamasi tidak hanya dilakukan di Singapura. Reklamasi sekarang yang terbaru dilakukan adalah di Dubai. Kita tahu bahwa di sana ada gedung tertinggi di dunia Burj Khalifa dengan salah satu ikonnya adalah Palm Island. Reklamasi pertama pun sudah sangat jauh pernah dilakukan di belahan negara lain, di Belanda, kemudian di Hong Kong dan lain sebagainya. Di Indonesia pun reklamasi laut itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang baru. Di Indonesia sudah pernah dilakukan reklamasi di Pulau Bali, khususnya di Teluk Benoa. Kemudian di Makassar juga sudah pernah dilakukan untuk reklamasi Makassar. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana sebenarnya kita bisa menghilangkan dampak-dampak negatif dari adanya reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak negatif tersebut dapat dihilangkan dengan berbagai cara. Contohnya misalnya yang pertama adalah kita melakukan persiapan yang matang. Persiapan yang matang itu banyak aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama contohnya bagaimana dengan sisi ketenagakerjanya, bagaimana dengan faktor penduduknya, bagaimana dengan faktor sosial ekonominya, bagaimana dengan dampak lingkungannya.
Kemudian dampak negatif yang berikutnya dapat dihilangkan dengan melakukan sistem dan prosedur yang sangat baik. Kemudian yang ketiga, reklamasi dapat dilakukan dengan melakukan visibility study yang akurat. Jadi pada dasarnya reklamasi sebenarnya bukan satu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.